Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yasana Hendri, NIM 18223. Nah, di sini saya akan menampilkan bagaimana cara tentang keterampilan mengajar dalam kelas. Untuk dari itu, silakan disimak saja video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini ada yang alfa nggak atau yang tidak hadir temannya? Siapa? Jessica. Jessica tidak hadir kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya? Sakit. Nah, kita berharap semoga Jessica cepat sehat dan bisa melakukan aktivitas proses belajar mengajar di sekolah. Nah, untuk anak ibu, jika Jessica tidak sembuh dalam jangka waktu 3 hari, diharapkan anak ibu semuanya besok Jessica ya ke rumahnya sebagai apa? Sebagai kita menghargai. Iya, benar sekali. Nah, itu kan udah kesepakatan kita. Sebelum pembelajarannya dimulai, coba Ananda perhatikan lagi lingkungan Ananda, baik itu sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, ataupun dalam lacinya. Apakah ada sampah? Jika ada sampah, tolong dibersihkan sekarang. Ibu kasih waktu dalam 2 menit biar kita lebih nyaman dan tidak terganggu saat belajar. Karena kalau ada sampah di dalam mejanya atau laci mejanya, itu pasti kita tidak nyaman kan, karena nanti akan ada sarang nyamuk dan itu yang akan menyebabkan kita jadi sakit. Sakit apa kalau Ananda tahu? Iya, DBD. Maka dari itu jagalah kebersihan, baik itu kebersihan di meja kita sendiri maupun di kelas kita. Ini untuk kebersamaan kita, kenyamanan kita, bukan untuk orang lain. Nah, silahkan dibersihkan dulu, baru setelah itu kita mulai pembelajaran. Gimana kelasnya jadi bersih kan? Jadi nyaman kan? Gak ada serangga lagi, gak ada nyamuk lagi. Nah, untuk itu kita mulai aja ya pembelajaran kita agar tidak berlama-lama waktu kita terbuang. Nah, pembelajaran hari ini mengenai apa? Siapa yang tahu? Siapa yang udah belajar tadi malam? Siapa? Iya. Coba Nisa jelaskan apa yang Nisa ketahui dari materi kita sekarang. Apa Nisa? Benar, kita belajar tentang perencanaan strategi mutu. Nah, siapa anak ibu yang tahu apa itu proses perencanaan, tapi dalam konteks pendidikan? Ya, Bayu, coba. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Bayu. Proses perencanaan dalam konteks pendidikan tidak jauh berbeda yang biasanya dipergunakan dalam dunia industri dan komersial. Alat-alat yang digunakan untuk dalam misi dan tujuan akhir serta untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, ini juga hampir sama, hanya perlu penerjemahan yang baik. Nah, itulah pendapat dari Bayu tadi ya. Nah,
ibu akan jelaskan apa itu perencanaan mutu strategi. Perencanaan mutu strategi dapat diartikan sebagai proses penyusunan langkah-langkah kegiatan menyeluruh secara sistematis, rasional, berkiat dan berjangka panjang, serta berdasarkan visi, misi, dan prinsip tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menyeluruh bagi para pelanggan. Nah, selanjutnya ibu akan membahas materi kedua kita mengenai tentang analisis SWOT. Nah, analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi gambaran yang melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek, dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Secara teoritik, analisa SWOT memiliki dua faktor utama yang terdiri dari 4 komponen dasar. Dua faktor utama tersebut adalah faktor internal dan eksternal, sedangkan 4 komponen dasarnya yaitu kita dari uraikan abjad SWOT S, W, O, dan T. Nah, S itu apa? Strike itu apa? Situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat itu. Yang kedua, weakness itu apa? Situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat itu. Yang ketiga, O itu apa? Opportunity, yang mana artinya situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Yang terakhir, T atau threat, yang mana dikatakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Nah, mungkin bisa kita simpulkan seperti SWOT. Strike berarti kekuatan, weakness berarti kelemahan, O berarti ancaman, dan O berarti peluang dan T berarti ancaman. Nah, itu aja Ananda ketahui, pasti Bapak dapat. Dari maaf ya, dari tadi Sonia ibu lihat ngobrol aja sama Deli. Ngobrol tentang apa ya, Nak? Nah, coba Deli dan Sonia jelaskan apa yang ibu sampaikan sebentar ini. Nggak tahu. Sangat disayangkan ya, ibu udah capek-capek, udah panjang lebar menjelasnya, tapi anak ibu tidak paham karena dia berbicara sama temannya. Jadi ibaratnya kalian tuh percuma belajar di sini tapi tidak menangkap apa yang ibu jelaskan. Nah, gunanya kalian sekolah apa? Menimba ilmu kan, mendengarkan penjelasan dari guru. Sedangkan Anda semuanya ada yang ngobrol,
ada yang tiduran, ada juga yang bengong entah kemana kepikirannya, ada juga yang masih bisa mendengarkan, memahami apa yang Ibu jelaskan. Sonia dan Dendi tolong duduknya dipisah aja ya. Sonia di sana duduk, Dendi di sana. Kalian sendiri-sendiri. Ibu gak mau nanti ketika Ibu jelaskan lagi, Sonia dan Dendi gak tahu lagi. Ya. Selanjutnya materi terakhir yaitu tentang visi, misi, dan tujuan serta nilai-nilai. Visi atau statement visi mengisyaratkan apa? Tujuan puncak dari sebuah institusi dan untuk apa institusi itu dicapai. Visi itu harus singkat, langsung, dan menunjukkan tujuan puncak institusi tersebut. Contohnya, seluruh pelajar kita akan sukses. Kami menciptakan kegembiraan. Selanjutnya yaitu misi. Statement misi sangat berkaitan dengan visi dan memberikan arahan yang jelas baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Nah, menurut Salis pada tahun 2010 halaman 2016 bahwa statement misi membuat visi memperjelas alasan mengapa sebuah institusi berbeda dengan institusi-institusi yang lain. Saat ini, statement misi sudah menjadi bagian penting pendidikan. Yang masih kurang lazim adalah strategi praktis yang mengikuti misi tersebut. Perlu ditekankan bahwa misi harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah penting yang dibutuhkan dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam institusi. Selanjutnya ada beberapa poin yang harus kita ketahui atau yang harus kita ingat dalam menyusun statement misi. Yang pertama, ia harus mudah diingat. Yang kedua, ia harus mudah dikomunikasikan. Yang ketiga, sifat dasar bisnis harus diperjelas. Yang keempat, harus ada komitmen terhadap peningkatan mutu. Yang kelima, ia harus fleksibel. Yang keenam, ia harus difokuskan kepada pelanggan. Yang ketujuh ataupun terakhir, ia harus berupa statement tujuan jangka panjang dari sebuah organisasi. Benar sekali. Selanjutnya tentang nilai-nilai. Nilai-nilai sebuah organisasi merupakan prinsip yang menjadi dasar operasi dan pencarian organisasi tersebut dalam mencapai visi dan misinya. Itulah yang dikatakan nilai, di mana nilai-nilai tersebut mengekspresikan kepercayaan dan cita-cita institusi. Dan yang terakhir yaitu apa? Tujuan. Nah, setelah visi, misi, dan nilai-nilai telah ditetapkan, ketiganya harus diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan yang bisa dicapai. Tujuan sering diekspresikan sebagai sasaran dan cita-cita. Sebuah tujuan harus diekspresikan dalam metode yang terukur sehingga hasil akhirnya dapat dievaluasi dengan menggunakan metode tersebut. Tujuan harus realistis
atau realistis dan dapat dipercaya. Mungkin itu materi kita hari ini. Nah, untuk sekarang Ananda tolong kita bagi kelompok, hitungannya 1, 2, 3, dan 4. Nah, dimulai dari sana sampai ke belakang ya. Nah, udah kan, udah dapat kelompoknya. Nah, bagi urutan yang 1 di sebelah sana semuanya. Yang nomor 1 sebelah kiri, nomor 2 sebelah kiri di sini, yang nomor 3 sebelah kanan ibu, dan yang nomor 4 sebelah kanan ibu juga. Nah, tolong Ananda semua udah duduk berdasarkan kelompoknya. 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4. Nah, sebelum pembelajaran ibu akhiri, ibu akan kasih tugas Ananda, tapi ini tugas kelompok ya. Nah, yang pertama, kelompok 1 itu besok menjelaskan tentang perencanaan mutu. Yang kelompok 2 menjelaskan tentang bagaimana manajemen mutu strategi. Yang kelompok 3 menjelaskan tentang bagaimana visi, misi, nilai dan tujuan. Yang kelompok 4 atau yang terakhir itu menjelaskan tentang analisis SWOT. Nah, ibu harap dari setiap kelompok itu membuat sebuah seperti clipping, bukan makalah ya, tapi clipping dari kertas kornan, nanti ditulis pakai spidol lebih jelas. Jangan pakai pensil ya, karena nggak akan jelas. Harapkan semua Ananda berpartisipasi untuk tugas kelompoknya. Ini bukan pekerjaan untuk sendiri-sendiri. Ibu bakal tanya nanti dari per kelompok itu siapa yang tidak bikin. Kalau ada dia tidak berpartisipasi tapi dia ngaku dia yang bikin, ibu akan tanya. Kalau dapat berarti emang dia bikin, kalau tidak dapat berarti dia cuma seperti nebeng nama aja. Nah, tolong tugas itu dibuat ya Nanda, dan kita akan bahas dulu ke depannya. Nah, sebelum itu tolong semua buku dan alat tulis tolong dimasukkan lagi ke dalam tasnya. Kita siap-siap mau pulang. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.